Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Ramdhani. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Cimahi, kelas 11 TEDKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai jujur. Ada sebuah cerita, seorang anak bernama Roni. Dia baru saja pulang sekolah dan melihat ibunya sedang membersihkan rumah. Tidak lama, datang temannya Roni ke rumah. Mereka mengobrol dan Roni mengajak temannya untuk besok bolos sekolah. Awalnya temannya menolak karena takut dimarahi orang tuanya. Tetapi Roni memberitahukan cara agar mereka tidak akan dimarahi orang tuanya, yaitu dengan cara berbohong. Keesokan harinya, Roni dan temannya berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Ibunya Roni tidak luput dari memberikan doa kepada anaknya supaya menjadi anak yang pintar. Kemudian memberikan bekal uang kepada Roni. Setelah itu, Roni melihat uang yang telah diberikan oleh ibunya. Dan ternyata hanya senilai Rp2.000. Roni pun sangat kesal kepada ibunya. Di jalan, Roni dan temannya tidak pergi ke sekolah, melainkan mereka pergi ke warung untuk nongkrong. Tidak lama, ibunya Roni melihat Roni bersama temannya sedang nongkrong di warung. Ibunya Roni langsung menghampirinya. Dengan rasa kesal, ia langsung memarahinya. Dengan kesal dan kecewa, ia merasa dihianati. Ia rela banting tulang untuk menyekolahkannya. Tetapi Roni malah mengkhianatinya. Ibunya Roni pun langsung meninggalkan mereka dengan rasa kecewa dan sedih. Itu adalah salah satu cerita mengenai ketidakjujuran anak terhadap ibunya. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita tidak boleh menyakiti orang yang kita sayang dengan cara mengkhianatinya. Gelar jujur itu ada dua. Yang pertama siddiq dan yang kedua shoddiq. Siddiq adalah gelar untuk orang yang jujur seutuhnya. Jadi orang yang jujur dalam perbuatan, jujur dalam lisan, jujur dalam menepati janji, dan lain-lain. Sedangkan shoddiq adalah gelar untuk orang yang jujurnya sebagian. Misalkan, orang itu hanya jujur dalam perkataan atau jujur dalam perbuatan saja. Itu disebut shoddiq. Kemudian ada jenis-jenis jujur. Jujur terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, jujur dalam lisan. Jujur dalam lisan adalah orang yang berkata tidak dusta. Jadi orang tersebut berkata apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Orang yang berkata dusta akan dijauhkan oleh malaikat sejauh 10 mil karena perkataan yang busuknya itu. Yang kedua adalah jujur dalam niat. Jujur dalam niat adalah orang yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak mengharapkan sesuatu apapun melainkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang tidak jujur dalam niat adalah seseorang yang berinfak hanya karena kesombongannya, hanya karena ingin menunjukkan kekayaannya. Yang ketiga adalah jujur dalam cita-cita. Jadi tidak ada datang kepada dia lemah cita-citanya. Seorang tersebut akan berpegang teguh untuk meraih cita-citanya. Misalkan, seorang siswa yang ingin berkuliah di luar negeri. Dia tetap berusaha belajar dan belajar sampai akhirnya dia dapat meraih cita-citanya.
Sedangkan orang yang tidak jujur dalam cita-citanya, misalkan siswa ingin berkuliah di luar negeri, kemudian dia berjanji atau bercita-cita besok dan seterusnya akan selalu belajar. Tapi kenyataannya dia bermalas-malasan untuk belajar. Yang kelima adalah jujur dalam perbuatan. Jadi anggota tubuh kita melakukan perbuatan yang baik, maka hati kita pun sama hal baiknya dengan anggota tubuh kita. Misalkan seorang akhwat berhijab, maka hatinya pun ikut berhijab. Dan yang terakhir adalah jujur dalam taubat. Seseorang tersebut tidak taubat sambal, melainkan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama sampai akhir hayatnya. Misalkan seseorang yang pernah mabuk, dia insaf dan bertaubat dan tidak melakukannya sampai akhir hayatnya. Kemudian ada keutamaan sifat jujur. Yang pertama, dapat dipercaya. Orang yang selalu bersifat jujur dalam kehidupannya, dia pasti akan mendapatkan kepercayaan oleh orang lain. Seperti Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia diberi gelar Ar-Amin, dapat dipercaya dan termasuk karena gelarnya tersebut. Yang kedua, membawa kepada perbuatan baik. Kejujuran dapat membawa kita kepada perbuatan baik dan dapat memasukkannya ke surga. Yang ketiga, dapat memasukkan orang ke surga. Allah menjamin kepada orang yang jujur akan diberikan rumah di dalam surga. Yang keempat, membawa kepada keberuntungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.